Setelah itu, sel. Kepo, 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 kepo. Kepoin mahasiswa. Halo Stanners, kali ini BMPKN Stan akan ngepoin 2 orang mahasiswa berprestasi yang telah memenangkan juara debat bahasa Korea 2023 dalam ajang Korean Cultural Center Indonesia. Selamat menyaksikan. 안녕하세요. 현재에서는 백아엔산 대학교를 다니고 있는 아시아라고 합니다. 저는 회계로 전공하고 있는데요. 그리고 22학번 학생입니다. 저는 원래는 인도네시아 국세청에서 직원인데요. 그리고 정확히 잠비 드라나이푸라 세무서에서 근무하셨습니다. 저는 2016년부터 한국어를 관심이 가지게 되어서 그때부터는 한국어를 쭉 배웠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 저는 백아엔스탄에서 회계를 전공하고 있는 리린이라고 합니다. 작년부터 대학을 다시 다녀오게 됐는데 그전에는 수라베론꽃 세무서에서 일했었습니다. 저는 고1 때 한국 문화를 관심이 생겼어요. 그리고 쭉 지금까지 한국어 공부를 하고 있습니다. Ya, jadi KCCI itu Korean Cultural Center Indonesia. Jadi itu merupakan cultural center yang dinaungi oleh Kedutaan Besar Republik Korea untuk Indonesia ya, Rin ya? Betul, betul. Betul. Nah, jadi kebetulan untuk memperingati perayaan hubungan diplomatis Indonesia dan juga Korea yang ke-50 tahun, jadi mereka mengadakan dari kedutaan itu berbagai macam lomba, termasuk debat bahasa Korea untuk mahasiswa ini, Rin. Betul, dan itu nggak cuma debat aja ya Kak ya. Jadi kayak ada banyak banget rangkaian acara untuk merayakan 50 tahun kerjasama antara Korea dan juga Indonesia ini. Ada kayak ranking 1 gitu ya, ada ranking 1, terus abis itu ada Quiz on Korea. Oh ya, Quiz on Korea namanya. Terus debat dan juga rangkaian acara lain. Iya, jadi dari sekian banyak rangkaian acara itu kita memutuskan untuk ikut lomba debat bahasa Korea nih. Nah, sebenarnya itu udah di luar ekspektasi dan di luar Nurul dan prediksi BMKG lah gitu ya, Rin ya. Jadi sebenarnya kita berdua ini adalah tentor, kebetulan tentor bahasa Korea di unit bahasa PKN Stan. Nah. Terus awalnya itu sebenarnya nggak ada kita pingin ikut lomba sih, cuma kayak tiba-tiba itu Kak Asya ngirim ada poster gitu kan di grup tutor, terus siapa nih yang mau ikutan, nah gitu kan, terus habis itu ya boleh dicoba lah ya, mumpung ada kesempatan, soalnya selama ini tuh kayaknya nggak pernah ada kesempatan buat ngobrol Korea atau belajar yang serius gitu loh soal Korea, sedangkan kita tuh kayak tertarik banget kan soal Munhwa budaya Korea gitu. Dan selama ini kan tutor-tutor bahasa Korea itu pada belajarnya sendiri ya, atau mungkin les sendiri, dan mungkin belum pernah ada tempat untuk aktualisasi untuk membuktikan kemampuannya dalam berbahasa gitu. Jadi ya itu kami anggap sebagai kesempatan yang sangat bagus lah gitu untuk ya niatnya cuma coba-coba ya, Rin ya. Betul. Tujuan kita awalnya cuma masuk ke penyisihan, bener. Karena di situ dapat sertifikat tuh. Udah itu aja, pokoknya ya seenggaknya dapat sertifikat lah ya. Ada bukti kita ikut lomba gitu. Sebenarnya kan kalau dalam lomba tuh lebih penting proses ya, Rin ya. Jadi kami menganggap ya kalau kita udah berani nih ikut ini tuh itu aja udah hebat gitu, karena seperti yang kita tahu sendiri, kita kan anak akuntansi atau mungkin memang benar-benar secara formal itu nggak pernah mendapatkan pendidikan bahasa Korea, sementara lawan-lawannya itu adalah teman-teman kita di universitas yang memang dia belajarnya atau jurusannya adalah bahasa Korea gitu. Jadi ya dari Fakultas Bahasa ya? Iya benar, ya jadi wajar aja kalau kita misalkan ikut terus kalah gitu ya. Ya itu wajar banget sih. Kita cuma mau ngetes nih kemampuan kita tuh seberapa sih. Terus di lomba debat kemarin tuh yang ikutan tuh banyak banget ya. Benar-benar. Ikutan tuh ada yang dari Universitas Indonesia, ada yang dari Universitas Gajah Mada, terus ada juga, UPI. Betul, UPI, Universitas Pendidikan Indonesia ya. Iya benar-benar. Dan rata-rata memang mereka itu dari anak bahasa Korea. Kayaknya gitu. kita belum nemu yang enggak dari Fakultas Bahasa Korea ya. Cuma kita kayaknya yang sampai semifinal itu. Nah awalnya yang cuma coba-coba penyisihan doang dan targetnya cuma sampai masuk penyisihan,
kan. Itu kita kaget, buset beneran masuk gitu kan. Beneran masuk, dan penyisihannya itu per 8 finalnya itu diadakan secara per 4 final ya. Per 4 finalnya itu diadakan secara online ya Rin ya. Secara online, dan ya kami masih tidak berekspektasi apa-apa, dan kami mencoba menyiapkan yang terbaik gitu. Nah, dan lebih kaget lagi pas perempat final itu kami menang, dan itulah sampai kami ke babak semifinal dan juga ternyata sampai ke final ya Rin, alhamdulillah. Karena kayak kita tuh sebenarnya cuma ingin mencoba mengetes kemampuan kita, dan juga kayak nyoba hal baru ya. Iya, soalnya di situ kayak diminta nulis esai dulu, baru kita debat gitu kan dalam bahasa Korea. Jadi kayak bener-bener first time sih, first time menulis dalam bahasa Korea gitu. Dan karena juga kebanyakan mosinya tentang budaya-budaya Korea juga. Betul. Kan. Ya gitu. Terus KCCI sendiri itu kemarin untuk dari jurinya tuh ada beda-beda sih ya. Iya, benar. Setiap babak tuh beda-beda. Tapi ada yang dari Korean Foundation ya. Iya. Ada yang dari Korean Foundation, terus ada yang memang guru di fakultas atau di mana profesor gitu? Profesor ya? Profesor bahasa Korea di universitas-universitas yang memang orang Korea, dan juga ada ketua Korea Foundation salah satunya, dan juga ada penulis buku dan juga pengajar di King Sejong Institute. Mereka lah yang menjuri kami saat lomba gitu. Nah, jadi waktu di penyisihan itu kami melawan Universitas Pajajaran ya? Betul. Tuh, jadi waktu itu mosi pertamanya tentang apa ya Rin ya? Oh ya, tentang dalam belajar bahasa Korea itu apakah lebih efektif jika menggunakan bahasa Korea saja, ataukah perlu dicampur dengan bahasa pengantar lain. Nah, kebetulan waktu itu kita dapat tim pro atau kontra ya? Pro ya, kita pro. Jadi kita adalah tim yang mendukung kalau dalam belajar bahasa Korea itu lebih efektif kalau pakai bahasa Korea saja gitu. Ya, secara full gitu ya. Secara full. Nah, setelah itu alhamdulillahnya kita masuk ke semifinal, dan di semifinal itu kita melawan teman-teman dari UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Ya. Saat itu temanya apa ya Rin ya? Untuk yang melawan UPI itu tentang WFH sama WFO. Jadi apakah perlu dilanjutkan apakah perlu melanjutkan WFH sementara kan COVID udah selesai nih, udah mulai mereda. Perlu nggak sih buat dilanjutin lagi gitu? Dan kita itu dapat tim kontra. Jadi WFH itu nggak perlu lah dilanjutin. Kita dapat tim kontra, terus dari UPI itu dapat pro. Oh, WFH ini masih perlu dilanjutkan. Gitu. Sebenarnya hal yang menarik dari debat bahasa Korea ini bukan hanya berbahasa Koreanya Rin ya, tapi kita juga dituntut untuk berpikir kritis, bagaimana kita membangun argumen. Kadang dalam bahasa Indonesia aja tuh kita sulit ya dalam menyampaikan maksud dan juga menyusun argumen gitu. Nah, apalagi saat itu kita dituntut untuk menyampaikannya dalam bahasa Korea. Jadi ya itu suatu pengalaman yang baru Ren ya. Kayak kita mungkin belum pernah sama sekali menulis esai yang full dengan bahasa Korea, ataupun ya mungkin sedalam itulah dalam mencoba belajar bahasa Korea, karena selama ini kita belajarnya informal ya Rin ya. Betul. Untuk pengalaman berkesan selama ikut lomba debat di KCCI itu adalah waktu kita selesai sih ya. Iya, waktu udah selesai turun panggung ya. Betul, itu kan udah si sangsik ya, kayak pengumuman dan penghargaan. Nah itu tuh setelah semuanya selesai, lumayan banyak reporter ternyata di situ ya. Iya. Terus habis itu pada wawancara kita, terus selain itu juga ada yang dari Won Jangnim itu direkturnya dari KCCI. Itu eselon 2 lah ya kalau teman-teman tahu. Eselon 2-nya Korea gitu. Dari kedubes Koreanya itu. Betul. Terus itu bertanya ke kita, PKN STAN itu apa sih? Sekolah apa gitu. PKN STAN itu apa? Iya, karena kan kebetulan denger PKN STAN gitu kan ya. Namanya panjang lagi kan. Mereka kalau nyebutnya tuh politeknik ya, agak susah gitu kan. Karena mereka belum pernah dengar nama sekolah kita, apalagi kan mereka mungkin familiar sama universitas-universitas yang mengadakan jurusan Korea kali ya, kayak UI, UGM, UPI, dan UNAS. Nah, jadi di luar itu mereka nggak tahu tuh ini kalian tuh sekolahnya sekolah apa, dan
kalian emangnya belajar apa? Emang ada bahasa Korea di situ. Awalnya mereka penasaran di situ. Nah, setelah itu kita coba menjelaskan bahwa kita ini adalah sekolah kedinasan dan kita belajarnya akuntansi. Loh, kok bisa tuh bahasa Korea gitu, dan kok bisa sampai selancar itu, bisa sampai ikut debat gitu. Nah, itu sih pengalaman yang paling berkesan ya. Jadi di situ kami juga menjelaskan sedikit tentang kampus dan menjelaskan kalau sebenarnya kita adalah ikatan dinas dan segala macam. Dan setelah itu kita banyak diberikan kartu nama ya, Rin ya? Iya, kartu nama. Terus aku inget banget dari Korean Foundation bilang, kalian mau kerja di Korea? Nah, benar. Itu. Sampai ditawarin kerja. Emang nggak ada kepikiran buat kerja di Korea gitu, sambil nawarin kartu nama ya, Rin ya? Betul. Terus akhirnya kita jelasin kalau kita udah terikat dengan ikatan dinas dan nggak bisa gitu langsung gitu aja gitu pindah ke Korea. Dan ya seperti itulah kemarin ya ceritanya ya. Ya itu yang paling berkesan. Paling berkesan banget. Betul. Sama beberapa reporter lain yang juga ikutan penasaran karena background kami yang sedikit berbeda dari peserta lain gitu. Betul. Ya, jadi salah satu topik yang menarik waktu itu kita perdebatkan itu mungkin paling sengit pas semifinal ya, Rin ya. Betul. Waktu sama UPI. Jadi waktu itu kita temanya tentang Corona Pandemic 19에 langsung aja. Corona 19. Ah ya. Corona cut. Corona 19. Pandemic. Oh ya. Waktu itu topiknya itu 주제nya tentang 코로나19 팬데믹 기간에 보편화된 재택근무와 및 비대면 수업을 계속 완화되었는데도 계속 할 필요가 있느냐. 그래서 sekarang kan ini ya pandemi COVID sendiri itu udah mereda gitu dan udah ditetapkan WHO kalau udah bisangsangtenya daruratnya udah selesai. Keadaan daruratnya udah selesai. Nah, jadi kita waktu itu kebetulan dapat tim kontra ya. Jadi kita yang nggak setuju tentang jutekgunmu sama bidemen suap munhwa itu untuk diteruskan. Jadi tentang WFH dan juga pertemuan pembelajaran secara daring gitu. Nah, jadi waktu itu yang sangat kami ingat dari tim lawan itu mereka menanyakan, loh kalau misalkan kita balik lagi ke WFO dan juga pelajaran dengan tatap muka itu berarti nanti biayanya lebih besar, terus karena harus transportasi dan waktu yang digunakan itu jadi lebih banyak. Nah, di situ kita berargumen bahwa kalau masalah biaya gimana, Rin, ya kemarin kita jelasin? Masalah biaya itu sama aja sebenarnya. Justru kalau misalnya WFH itu, kalau misalnya full WFH itu mereka harus bayar listrik, bayar internet juga. Jadi sama aja. Jadi meskipun mereka menghemat waktu di perjalanan, mereka juga tetap dan menghemat biaya perjalanan, mereka juga harus bayar untuk dari biaya listrik dan juga biaya internet untuk WFH. Dan biasanya kan juga ke kafe ya, soalnya kalau di rumah kan bosen juga. Terus kayak mungkin lebih gampang terdistraksi ya kalau misalnya bekerja di rumah itu. Jadinya WFO ini kita rasa lebih efektif karena dari jujenya sendiri itu untuk menentukan 필요가 있느냐 필요가 있는지 없는지를 parameternya itu adalah apakah pembelajaran dan juga pekerjaan itu dilaksanakan secara efektif atau tidak. Nah, sedangkan kalau di rumah terdistraksi berarti kan lebih efektif kalau misalnya dikerjakan di secara langsung atau WFO gitu. Dan mungkin killing point-nya kita waktu itu kenapa bisa menang dari tim lawan adalah kita menekankan perlu untuk dilanjutkan atau enggak itu ya tentu harus efektif dulu. Betul. Baru bisa kita katakan bisa dilanjutkan. Nah, sementara tim lawan itu enggak begitu memberikan argumen yang kuat bahwa ternyata WFH atau pertemuan secara daring itu lebih efektif. Sementara kami memberikan bukti-bukti konkret kenapa pertemuan secara langsung dan juga WFO itu lebih efektif dalam memaksimalkan hasil. Betul. Dari dan juga lebih produktif juga ya. Iya, betul gitu. Dan mungkin momen yang kita sempat ngeblank juga ya, Rin ya, waktu final ya namanya final. Juga final itu merupakan pertandingan yang lebih gugup lah ya kita. Iya, betul. Dan juga kita itu semifinalnya bareng sama final, jadi langsung ya habis semifinal langsung final. Jadi kita harus mempersiapkan dua topik gitu Kak, dua
sesi debat gitu kan. Jadinya habis semifinal ternyata kita lanjut ke final, kita kayak agak kaget juga. Iya, kita sholat balik-balik udah langsung disuruh final ya Rin ya. Iya, betul. Mungkin kita juga nggak berekspektasi apa-apa waktu itu, jadi memang kondisinya sangat gugup, dan ternyata waktu final itu waktu berbicara kita lebih panjang daripada semifinal dan juga perempat final. Sementara miss gitu ya kita. Bener. Sementara mungkin karena waktunya lebih panjang, tentunya kita harus mengisi argumennya itu lebih panjang ya Rina. Sementara mungkin saat itu tuh yang kita siapkan itu nggak semaksimal kita mempersiapkan semifinal. Betul. Jadi kita sempat ada ngeblank juga waktu final gitu. Betul. Kalau ditanya cara belajar dan mungkin alasan kenapa mulai belajar, mungkin beda-beda ya Rin ya? Betul. Dari Ririn boleh cerita dulu? Kalau aku dulu sih awalnya waktu kecil tuh sering nonton drama Korea ya. Itu secara nggak sengaja sih, karena kan orang tua aku juga suka nonton. Terus akhirnya aku juga ikut nonton. Nah itu aku inget banget dulu tuh nonton Dream High, terus Pasta, terus habis itu juga The Great Queen Sondok. Terus habis itu juga nonton Daejanggeum, itu waktu aku masih TK. Nah terus habis itu setelah itu tuh bener-bener gak ada fase-fase yang terlalu signifikan untuk suka Korea ya. Baru mulai SMP, akhir-akhir SMP kelas 3 sama awal-awal SMA, itu teman-temanku pada ribut soal EXO. Nah K-pop nih, karena aku juga ada ketertarikan dengan musik, jadi aku kepoin tentang artis-artis Korea, musik K-pop ini. Nah aku dengerin EXO, terus kalau kita dengerin lagu kan pasti pingin tahu kan artinya apa. Nah dari situ aku mulai cari-cari lagunya dan liriknya artinya apa, dan mulai nonton drama lagi, terus merambah ke variety show. Terus habis itu ada variety show tuh yang kadang-kadang tuh kita tuh susah banget nyari subtitlenya, kayak misalnya Show Me The Money, itu kan acara kayak rapper gitu kan, itu bener-bener susah banget kita nyari subtitle. Terus aku jadi pingin belajar buat baca Hangul. Nah di situ akhirnya aku ngafalin Hangul, terus aku belajar buat tahu arti dari kata-kata dari lirik rap atau lirik dari lagu-lagu, dan juga dari variety show itu sendiri. Jadi karena sering denger, nonton YouTube dan lain-lain juga, akhirnya jadi terbiasa tuh dengan bahasa Korea. Oh ya, aku juga dulu tuh kayak ada aplikasi kayak Penpal gitu, terus bisa ngirim chat, bukan chat sih, lebih kayak email gitu ya, surat, tapi pakai aplikasi ke orang lain. Nah itu tuh aku sering banget dapat ngobrol sama orang Korea nih. Jadi di situ pakai Hangul, terus coba ngomong, berlatih, dan kayak gitu intinya aku belajar bahasa Korea. Kalau Kasya gimana? Kalau aku, kalau sama Ririn mungkin ada miripnya juga ya Rin ya. Jadi, tapi mungkin di awalnya aja sedikit berbeda. Kalau aku agak sedikit love-hate relationship gitu loh Rin di awalnya. Jadi mungkin aku tipe-tipe orang yang dulu kayak mikir kenapa sih orang bisa suka Korea gitu kan ya. Apalagi dulu mungkin terkenalnya dengan K-pop dan juga drama-drama. Dulu aku masih belum mengerti tuh. Nah, cuma sampai masuk SMA di situ kayak aku baru kena tuh, oh ternyata seru juga nih nonton drama gitu. Oh ternyata asik juga nih jogetnya gitu kan. Iya betul. Mirip sama Ririn dulu, yang pertama kali buat aku suka Korea itu EXO. EXO ya, benar-benar. Nah awalnya memang dari musik dan juga mungkin dari drama. Nah cuma yang benar-benar membuat aku pengen belajar bahasa Korea itu adalah karena aku enjoy banget nonton variety show-nya mereka gitu. Nah dan variety show mereka yang bagus-bagus itu pada saat itu ya Rin ya, banyak yang nggak ada di subtitle. Dan nggak ada di platform resmi buat kita nonton. Nah aku itu suka banget sama seluruh variety show yang dibuat sama Nayeong Sok PD Nim, tau nggak Ririn? Tahu dong. Mungkin Channel Sipo ya? Iya channel Sipo ya. Kalau sekarang mah dia udah jadi YouTuber juga ya. Betul. Cuma kalau dulu itu variety show dia itu memang sangat disenangi oleh orang-orang Korea, tapi sama fans internasional tuh kurang banyak tahu gitu. Jadi mungkin acara-acara dia itu nggak banyak yang kita dapat subtitlenya. Terus aku jadi penasaran gitu kan, aduh gimana ya supaya bisa cepet nonton tapi kayak aku nggak harus nungguin subtitle yang lama banget gitu kan, karena itu fans yang nge-subtitle ya. Jadi dari situ aku mencoba belajar sendiri gitu, karena kalau kita nonton variety show Korea itu kadang mereka bikin ada subtitle gedenya gitu. Iya betul. Ada Hangulnya dalam Hangul. Dan itu membantu banget teman-teman. Jadi kadang variety show yang 1 jam itu aku bisa nontonnya 2,5 jam, karena setiap ada kata yang aku nggak ngerti aku pause, aku search dulu, aku cari tahu artinya apa, dan ya dari situ sih banyak belajar kosakata dan cara gaya berbicaranya mereka. Nah mungkin informalnya dari situ. Nah kebetulan waktu mungkin aku D3 dulu, waktu semester 5-6 itu agak gabut gitu agak gabut, dan
aku ngide gitu, coba ikut sertifikasi bahasa Korea gitu, karena mereka punya sertifikasi sendiri yang diadakan dari Koreanya sendiri dari Koreanya sendiri, kayak TOEFL lah gitu, kayak TOEFL Topik tapi ya? bahasa Korea itu namanya TOPIK, Test of Proficiency in Korean. Nah dulu itu kan karena aku belajar sendiri, aku tuh nggak tahu aku tuh bisa apa enggak, Rin. Jadi tuh ya dengan ikut topik itu aku pengen tahu sebenarnya tuh aku memang bisa apa enggak sih Iya, gitu. betul, Nah, betul. jadi saat mempersiapkan topik itulah baru aku mulai belajar dari buku, beneran ngerjain soal dan dapat kosakata yang mungkin lebih rumit, nggak hanya sekedar bahasa sehari-hari. I see. Jadi belajar Korea tuh bisa formal dan informal ya. Bener. Tapi memang kebanyakan pasti awal-awalnya tuh Informal. dan nggak harus formal juga kan sebenarnya. Oh. Kayak misalnya aku juga belum pernah nih untuk belajar yang secara formal. Tapi mungkin nanti bakal mencoba nih buat belajar secara formal biar lebih lebih fluent di bahasa Korea gitu. Nah kebetulan setelah aku belajar sendiri tuh aku tuh merasakan ada mungkin sedikit limit ya Rin ya, kalau Betul, kita belajar betul. namanya kita belajar sendiri, terus ya kita nggak ada orang yang untuk membenarkan kesalahan kita gitu. Nah karena aku merasa ada limit itu, dan saat aku masuk ke PKN STAN lagi tuh aku merasa kayaknya tuh aku ada keinginan gitu, pengen belajar lagi lah, coba dalemin lagi. Jadi aku join kelas King Sejong Institute yang diadakan dari KCCI juga gitu, dari KCCI itu punya kelas King Sejong Institute. Jadi aku apply ke Sejong 8 dan di situ ketemu sama Sensei-nim yang beneran native gitu. Dan banyak sih pengalaman aku ikut kelas mereka itu, jadinya karena ada Sensei-nim yang native dan kita tuh punya lawan bicara, ada yang membenarkan, itu oke banget buat kita belajar. Dan sumber belajarnya itu kadang nggak harus kita datang langsung, karena kelas-kelas itu banyak yang online. Betul. Dan banyak yang terjangkau juga yang disediakan oleh pemerintah Korea sana gitu. Cuma 250.000 kelasnya. Kok jadi promosi? Soalnya murid. Drama. Kok sama sih? Sebenarnya kalau ada pilihan variety show, kita pilihnya variety show ya Kak Eliarin. Ya bisa jadi. Iya, tapi kalau antara drama dan K-pop mungkin Drama sekarang sih. drama sih, Drama. karena nggak ada. hari ini drama. Hari ini Nggak drama. tahu besok. Besok bisa Ya. jadi K-pop lagi. Idoyon. Maaf, Iyalah, maaf. Idoyon ya. Fan Enjoy camp. the concert. Agak beda ya, agak Enjoy the beda. concert, ya. Ajub-ajub. Iya, kalau Ajub-ajub. emang ajub-ajub enak sih, tapi tuh kalau fancam tuh juga enak. Kenapa? Karena kayak kita bisa merasakan thrill yang sama saat konser tuh pas kita lihat nonton fancam lagi kita ya, gitu. betul, bisa jadi. New Jeans. Aif dong, New Jeans dong. lagunya. Iya, lagunya memang New Jeans. Memang New Jeans. Aif memang bagus, Tapi New tapi Jeans juga bagus, cuma Iya. hari ini aku lebih prefer Aif. karena New Jeans baru collab sama Powerpuff Girls, jadi aku pilih New Jeans. Karena belum rilis lagunya. Udah rilis. Ke hari ini ya? Udah. Oh, aku belum dengar. Oke, Makanya dengerin ya. Aif ya. Tiap minggu. Oh. Soalnya tiap minggu dirapel ya, Rin. Maksudnya nggak tahu sih, mungkin lebih enak minggu. ngikutin ongoing ya. Iya, kalau aku juga lebih prefer ongoing. Biar nggak terlalu di kamar terus nonton. Iya. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya namanya bahasa pada umumnya itu nggak harus kita tuh dapat pembelajaran secara formal ataupun resmi. Menurut aku sendiri, kalau dari pengalaman aku pribadi dalam belajar bahasa, kita itu bisa mendapatkan ilmu yang menurut aku bisa lebih banyak tuh dari konten atau dari hal-hal yang kita sukai seperti film ataupun musik. Pokoknya hal-hal yang membuat kita tertarik gitu lah. Jadi menurut aku itu lebih efektif dalam belajar bahasa ya, Rin ya. Betul. Juga biar lebih berkelanjutan ya. Kalau misalnya kita emang tertarik sama bahasa itu, konten-konten dari bahasa itu, makanya kita bisa lebih continuous learning ya. Iya. Continuous learning. Terus setelah itu sahel. Aduh, nggak kawan. Oke. Kalau dari aku sendiri sih juga memang kalau belajar bahasa itu selain harus tertarik juga sama bahasa itu dan konten-kontennya itu nggak harus dari formal juga, betul kata Kasya, aku setuju banget.
Karena ada banyak jalan menuju Roma ya, karena kita bisa belajar dari YouTube, dari kamus, belajar sendiri, dari Naver, dari website-website itu juga bisa. Terus selain itu juga meskipun kita kalian semuanya yang memang belum dapat kesempatan untuk belajar bahasa di fakultas bahasa gitu ya, kayak kita juga ini kita tuh bisa buat belajar asal ada kemauan gitu ya, asal ada niat kita bisa belajar. Terus jangan menyerah buat belajar bahasa itu, karena meskipun nggak di fakultas bahasa masih banyak kesempatan jalan untuk membuktikan diri dan juga untuk pursuing your dream lah ya, intinya untuk yang berhubungan sama bahasa, karena bahasa tuh emang benar-benar berguna ya, apalagi pengguna bahasa Korea juga itu kan banyak kan, jadi kayak benar-benar bakal berguna banget kalau misalnya kalian punya kemampuan di bilingual atau multilingual gitu. Dan mungkin tambahan dari aku sendiri juga, saat ini tuh udah banyak gitu loh komunitas-komunitas yang sama, yang ingin mempelajari bahasa yang sama. Nggak hanya bahasa Korea teman-teman, apalagi bahasa Inggris. Banyak banget komunitas yang kita bisa sharing cerita bareng, atau mungkin ada sesi kita berbicara bareng, yang kayak gitu tuh bisa mengencourage kita juga loh gitu loh. Jadi dalam belajar bahasa itu memang kalau menurut aku sih investasi waktu ya. Betul. Jadi kalau memang kita ingin excel di dalam suatu bahasa, ya tentunya kita harus mengeluarkan usaha yang juga sesuai gitu. Jadi tapi tidak hanya dengan pembelajaran formal. Jadi bisa dari konten, bisa dari video, atau kita berbicara sama teman kita aja. Mungkin kita bisa bikin partner gitu di kelas ya. Betul. Kayak kita hari Jumat coba pakai bahasa Inggris aja yuk gitu. Jadi itu juga bisa membantu gitu loh dalam kita mempelajari suatu bahasa. Betul. Gitu. Banyak aplikasi juga kok buat bertukar pesan, apalagi sama orang luar negeri, itu kayak bisa dipergunakan secara bijak ya untuk belajar bahasa dan bertukar budaya dan lain-lain. Dan jangan lupa juga di PKN STAN ini ada fasilitas unit bahasa nih. Benar Betul sekali. banget. Jadi kita bisa belajar bahasa Inggris, bahasa Korea di unit bahasa. Iya, benar banget. Dan bahasa Inggris itu sendiri tuh juga nggak hanya yang formal aja kayak belajar TOEFL atau ECT gitu, tapi kita juga ada conversation class. Iya, gitu. jadi itu lebih komunikatif, banyak games gitu ya. Di Korea juga banyak banget games ya. Iya. Dan juga menarik banget nih karena bener-bener anak-anak yang satu komunitas itu bener-bener suka sama Korea, dan kita jadi ada partner buat ngobrol dan juga ada partner buat belajar bareng dan sharing tentunya. Benar, Betul banget. gitu. Jadi jangan lupa kalau di PKN STAN punya unit bahasa. Unit bahasa. Jadi jangan lupa ikutan kelas di unit bahasa semester ya. depan ya. Semester depan kita tunggu ya. Ya, kita tunggu semester depan di kelas unit bahasa.